Yo, para wibu rebanars, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Bacotan Wibu. Nah, sesuai janji gitu kan, gue bakal nge-review atau ngebacotin soal Kage no Jitsu Rokusa Season 2. Dan ya, harusnya sih videonya gue upload hari Jumat atau Sabtu gitu kan. Tapi ya mendadak, gue banyak urusan, jadi ya mau nggak mau harus gue tunda dulu dan baru bisa gue upload sekarang yang harusnya kalau nggak Minggu, Senin sih ini video naik ya, tergantung YouTube aja. Nah, CC-nya kapan gitu kan. Nah, pertama udah jelas ya, kalau nge-review gue mau ngomongin soal grafisnya dulu nih. Yang ya bakal gue jadi beberapa bagian lah. Dan karena yang kita omongin anime udah jelas dong, grafis jadi bagian yang penting kan. Nah, pertama soal grafis ya, penggambaran dulu. Yang menurut gue oke aja sih, penggambaran dari Kage no Jitsu Rokusa Season 2. Nggak ada yang wow banget, dibilang jelek juga nggak, dibilang bagus juga nggak. Ya biasa aja lah, standar banget lah. Nah, itu kalau kita ngomongin soal penggambaran. Kalau kita ngomongin soal detail gambar, ya lain cerita nih. Terutama yang paling jelas di episode 2 dan episode 3 kemarin. Yang menurut gue detailnya cukup bagus. Kayak ya waktu Claire ditonjok sama Juggernaut tuh kan. Ada detail muka Claire yang bengap gitu loh. Terus ada bayangan dari setiap karakter yang terkadang cukup wow gitu loh. Terus lukisan di episode 2 yang ya emang gue nggak tahu itu lukisan apa gitu kan. Tapi soal lukisan itu gitu kan, soal detailnya itu bagus gitu loh, menggambarkan kalau itu lukisan banget, lukisan yang cukup bersejarah lah. Soalnya ya biasanya gitu kan di dalam anime lukisan itu digambarin bukan kayak lukisan gitu loh. Terus mata Chit gitu kan yang hitam dan jadi merah itu juga detailnya cukup bagus menurut gua, terutama mata Chit yang warna merah ya, itu kayak kesannya ketika warna mata Chit jadi merah itu kayak dalam banget gitu loh kesannya. Dan pas adegan koin yang dimana ya koin Chit yang hancur gara-gara serangan Elizabeth itu juga oke banget lah detail-detailnya gitu loh. Dan ya itu beberapa detail gambarnya, sebenarnya sih masih cukup banyak lah, tapi ya gue sebutin itu doang yang kayaknya harusnya ya lu udah pada paham lah. Kalau detail gambar di Kage no Jitsu Rokusa Season 2 itu cukup oke lah ya kan. Terus masalah pencahayaan, asli dah dibanding Season 1, Season 2 pencahayaannya itu jauh lebih baik. Karena nggak ada di tengah-tengah, gue ngomongin pencahayaan ya, bukan sekedar lightning gitu. Tapi gue juga ngomongin soal brightness, kontras, filter, coloring, color correction, dan yang lainnya. Yang jelas ya, semua itu digabungin dan menjadikan suatu pencahayaan yang mana itu bisa menentukan fokus suatu cerita. Waktu Season 1 itu pencahayaannya nggak tahu mau dibawa kemana. Sedangkan di Season 2 udah jelas nih pencahayaannya mau dibawa ke arah gelap. Yang berarti ceritanya bakal fokus ke serius dan komedinya ya bakal dibikin komedi gak, bukan komedi yang bikin ngakak gitu lah. Dan itu salah satu nilai plus menurut gua. Kenapa? Karena pencahayaannya itu bisa menentukan alur cerita mau dibawa kemana. Kayak yang gue bilang tadi ya, pencahayaan bisa menentukan penilaian penonton lah kalau ceritanya itu mau dibawa kemana. Ambil contoh Death Note, pencahayaannya gelap, udah jelas ceritanya mau dibawa ke serius. Atau Konosuba pencahayaannya terang, ceritanya mau dibawa ke arah santai dan komedi. Atau yang paling jelas lah Gintama gitu loh, pencahayaannya terang nih ya, itu lagi adegan slice of life dan komedi. Sedangkan pas lagi drama, adegan-adegan fighting yang cukup berat, pasti pencahayaannya itu gelap. Nah, itu yang dimaksud dengan pencahayaan bisa menentukan fokus dari suatu anime. Dan di Season 1 dari anime Kage no Jitsu Rokusa pencahayaannya nanggung. Jadi bingung nih mau dibawa kemana, penilaian penonton juga nggak tahu gitu loh. Sedangkan Season 2 ini pencahayaannya gelap. Bahkan ya waktu dari episode 1 udah kelihatan jelas banget lah kalau pencahayaannya itu gelap dan udah ketebak kalau ceritanya mau dibawa ke serius dan komedinya bakal dibikin komedi gag. Selanjutnya gue mau bahas soal motion dan efek yang menurut gue motionnya bagus sih gitu kan, dan efeknya juga bagus, terutama waktu Aurora pengen make I am Orange Atomic tuh ya kan. Tapi ya di mata gue motion dan efek yang dipakai buat adegan action itu kayak ngirit budget banget gak sih? Gue nggak tahu ini gue doang yang ngerasa begini atau lu pada juga ngerasa kayak gini, tapi di episode 3 jelas banget gitu loh. Kelihatan itu kayak ngirit budget dengan ya nampilin cahaya doang waktu Chit melawan Elizabeth. Sedangkan Chit gelut sama Elizabeth itu dikit banget, dan sekalipun Chit diliatin lagi sama Elizabeth, itu kayak mereka lagi diem-dieman lagi tatap-tatapan. Sedangkan pas fightingnya itu cahaya doang kayak swing udah gitu doang gitu loh. Ya emang itu mau nampilin kalau Elizabeth sama Chit itu gerakannya cepet banget gitu loh, sampai bisa kayak gitu. Tapi ya enggak kayak gitu juga dong. Adalah adegan Chit sama Elizabeth ngadu senjata gitu loh, biar kelihatan fightingnya, kelihatan kalau Elizabeth tuh salah satu bos gitu loh. Cuma ya kayak yang kita lihat aja di episode 3,
fightingnya cuma dikasih sing doang udahlah. Yang gue nggak tahu ini ngirit budget buat adegan action ke depannya atau gimana, tapi ya udah jelas di episode 3 itu ngirit budget banget lah. Sedangkan efek nggak ada yang bisa gue komen lah, karena sejauh ini ya cuma bagian I am Atomic sama skillnya Elizabeth yang efeknya wow banget lah. Dan CGI ada sih beberapa CGI, tapi ya nggak ketara banget lah. Kalau cuma sekedar nonton ya nggak bakal kelihatan kok CGI-nya. Cuma kalau lu nanya CGI-nya yang mana, ya itu koin-koin cat yang hancur itu CGI kok. Dan oke lah, masalah grafis sudah, sekarang gue mau bahas masalah sound. Pertama, opening dan ending. Buat gue, opening dan ending dari anime Kage no Jitsurokusa Season 2 kurang banget. Nggak kayak Season 1 yang openingnya tuh menggambarkan seseorang yang punya obsesi sama kekuatan gitu kan, kayak cheat gitu loh. Yang ya bener-bener lagu yang bisa menghentakkan banget lah gitu loh. Dan endingnya ya kan, ending dari anime Kage no Jitsurokusa Season 1 ya kan, itu kayak menggambarkan Shadow Garden yang fanatik gitu loh, ke cheat ya kan. Sedangkan di Season 2 gue nggak nemuin itu sama sekali, mau itu di opening atau di ending gue nggak bisa nemuin hal yang sama kayak di Season 1. Terus masalah backsound, nah ini juga kurang nih, malah ya lebih epic backsound waktu Season 1. Kesan mencekam yang dikasih sama Chit gitu loh waktu baru datang itu berasa banget. Dan di Season 2 kesan yang dikasih sama Chit dan Elizabeth waktu lagi fighting gitu kan, waktu lagi adegan serius itu kayak kurang banget lah, karena ya backsoundnya juga kurang pas gitu loh. Ya kalau lu nggak percaya coba aja lu nonton Season 1 gitu kan. Dan kemunculan Shadow itu bisa mencekam banget karena apa? Karena backsoundnya mendukung juga. Dan kalau lu nonton tanpa suara, lu nggak bakal ngerasain yang namanya suasana mencekam dari kemunculan Shadow. Dan di Season 2 ya backsoundnya kayak gue bilang tadi kurang banget. Dan ya emang ceritanya mau difokusin ke arah serius gitu, tapi kalau backsoundnya aja kurang ya kayaknya kurang kena deh gitu loh. Terus masalah sound effect nih ya. Nah kalau ini bisa gue bilang cukup bagus, terutama waktu koin-koin jet yang hancur gitu loh, itu sound efeknya oke lah gitu kan, walaupun nggak terlalu jelas tapi kena banget dan menggambarkan kalau itu ya suara emas yang hancur berkeping-keping gitu lah. Dan terakhir kalau kita ngomongin suara udah jelas, terakhir kita bakal ngomongin seiyuu. Nah kalau ini gue bisa ngacungin jempol buat para seiyuu dari Kage no Jitsurokusa karena mereka bisa ngebawain karakter yang mereka mereka perankan dengan baik. Chit yang pembawaannya sebagai karakter Chit yang pembawanya sebagai karakter yang punya obsesi, bodoh amatan, mata duitan gitu, itu dapat. Beta yang lonet gitu kan, Claire yang keras, Mary yang cool, Elizabeth yang loli baba, Juggernaut yang barbar, itu ya dibawakan dengan baik lah oleh para seiyunya. Tapi yang paling bagus udah jelas dong, Mami Yukime lah, dialek Kansai-nya, suara menggodanya, enak bacot di kuping, kerasa Mami Kitsune beneran cuy. Aduh, sekarang kita ke pembahasan terakhir yaitu jalan cerita yang ya udah jelas lah ini pasti bakal gue review habis. Dan ini yang gue bingung sebenarnya, gue mau ngambil sudut pandang anime only ya kan, atau orang yang baca manga sama novelnya juga. Makanya ya di sini bakal gue bagi dua aja lah biar adil gitu kan. Dan menurut orang yang anime only ini ya, mereka suka sama anime di Season 2 ini, nggak kayak di Season 1, karena ya di Season 2 ya kan animenya itu langsung to the point, nggak kebanyakan ngalor ngidul gitu kan, nggak kayak Season 1 yang wah kemana-mana lah, dan nggak kebanyakan fan service juga. Terus penjelasan yang cukup jelas juga, bahkan ya tanpa perlu dijelasin ulang gitu loh, itu udah cukup jelas. Dan komedi yang cukup kena, karena ya emang tujuannya kan komedi gak yang gue bilang tadi, bukan komedi bikin ngakak. Jadi ya komedi-komedi begitu ya cukup kena buat komedi gak yang emang buat Kage no Jitsurokusa Season 2 ya udah cukup gitu loh. Cuma yang harus disesali menurut mereka ya ada di episode 2 bagian awal. Kayaknya gue pernah bilang deh di live gitu kan, waktu penjelasan soal penjaga gerbang gitu kan, yang sangat-sangat tidak penting dan itu cuma ngulang penjelasan yang ada di episode satunya doang gitu loh. Dan di episode 1 itu kan udah dijelasin tuh, terutama soal penjaga gerbang ya kan, yang ya itu sangat-sangat tidak penting sih. Terus masalah obrolan Claire, Mary, dan Beta nih, yang menurut mereka ya kesannya itu terlalu dipanjangin, padahal gerakannya itu bisa dibikin lebih cepat gitu kan, dan obrolan mereka bisa dibikin lebih to the point aja gitu loh. Dan terakhir, masa lalu Mary sama Elizabeth yang mau dibikin dramatis tapi nggak kena, yang jadinya malah cringe. Yang sebenarnya menurut mereka ya poin minusnya ada di episode 2 itu doang, sisanya mah fine-fine aja mereka. Dan ya gue setuju sama pendapat itu karena gue juga pernah bahas gitu loh. Karena ya daripada masukin soal penjaga gerbang dan obrolan panjangnya Beta gitu kan, menurut mereka lebih baik gitu loh, mending masukin masa lalu Elizabeth dan Mary gitu kan, dan jadiin itu
salah satu adegan dramatis biar kita punya kesan yang kuat ke Elizabeth dan tahu seberapa menderitanya Elizabeth sampai kita harus respect ke Elizabeth. Yang menurut gue itu masuk akal buat orang yang cuma anime only doang. Gue bisa dapet respect ke Elizabeth karena ya gue tahu story tentang Elizabeth, soalnya gue udah baca LN sama ininya, manganya gitu loh. Sedangkan yang anime only ya kan, mereka kan nggak tahu soal masa lalu Elizabeth. Jadi ya mereka mikir Elizabeth ya udah sekedar Elizabeth tok gitu loh. Mereka nggak harus respect ke Elizabeth. Makanya daripada masukin soal penjelasan penjaga gerbang yang nggak penting gitu loh, terus juga obrolan beta, Claire dan Mary yang dipanjang-panjangin, mendingan masukin masa lalu Mary sama Elizabeth. Biar iya itu bisa bisa membuat mereka respect lah ke Elizabeth. Itu menurut pandangan mereka gitu loh. Dan ya emang gitu kan, dibikin kayak gitu biar animenya to the point gitu, sesuai konsep awal. Tapi kayaknya ada dua hal yang seharusnya masih bisa dipangkas gitu loh. Bahkan ya ada yang bisa di-cut juga karena ya cuma ngulangin penjelasan di episode sebelumnya doang. Nah itu kan dari sudut pandang orang yang anime only nih. Kalau yang udah baca novel sama manganya kayak gua, udah pasti gua bakal komen cut-nya banyak banget, gila. Bahkan gua nggak nyangka 3 episode Arts Elizabeth itu udah selesai. Karena gue pikir 4 episode lah gitu kan Arts Elizabeth selesai, dan yang gue prediksi aja cut-nya itu udah banyak banget anjir. Dan ini dibikin lebih banyak lagi cut-nya gitu loh. Jadi ya gimana ya, buat orang yang kayaknya baca novel sama manga kayak gue, kayak kesannya anjir cut-nya banyak banget. Adegan komedinya banyak yang terlalu di cut ini loh gitu loh. Terus beberapa hal yang berubah gitu kan, kayak Cid yang harusnya nggak bisa gerak pas lawan Elizabeth itu kan karena koin yang dia maling, dan ya keberatan tuh, dan akhirnya Cid memilih untuk membuang koin itu tuh. Dan di anime itu malah jadinya koin yang hancur gitu loh, ya kan? Dan itu kayak ya berubah gitu loh konsep awalnya. Terus soal I am recovery atomic. Nah, yang harusnya tujuan Cid gitu kan pakai I am recovery atomic itu buat menyembuhkan Elizabeth, bukan mengembalikan koinnya gitu loh. Karena ya harusnya secara tersirat Cid itu mau bilang, ngapain gua ngebunuh lu kalau gua bisa nyembuhin lu. Harusnya itu yang mau dibilang Cid. Karena ya kan, ini nggak ada nih di animenya. Karena Elizabeth itu harusnya minta Cid untuk membunuh dia. Tolong bunuh aku, ya kan. Elizabeth minta itu ke Cid, tapi Cid nggak pengen ngebunuh Elizabeth, dan dia malah pakai I am recovery atomic yang tujuannya gitu kan, dia mau ngasih tahu ngapain gua ngebunuh lu kalau gua bisa nyembuhin lu gitu loh. Tapi ya di anime ya kan kesan Cid yang kayak gitu ya kan, makna tersirat dari tekniknya Cid itu berubah banget gitu loh. Dan ya kesannya Cid kayak mata duitan banget lah. Ya emang sih Cid mata duitan gitu kan. Terus waktu fighting sama Crimson nih yang ya di episode 2 gitu kan, Cid tiba-tiba I am atomic jedar, udahlah Crimson kelar gitu kan. Yang ya dia cuma jadi badut doang gitu, padahal ya gimana ya, menurut gua ya itu leluhur vampir, cok. Masa ya jadi badut tok ngono loh. Ya gue tahu studionya pengen kayak ya udahlah ini karakter buang aja, tapi gimana ya ini karakter dibuangnya gitu. Dan akhirnya ya gue yakin pihak studionya milih ya udah Cid nongolin terus I am atomic aja lah biar nih orang langsung mati gitu loh. Dan ya gue tahu kesan itu kayak ya udah mending langsung I am atomic dan endah Crimson gak perlu muncul, dan ya udah mati udah gitu. Ya itu gue tahu maksudnya seperti itu gitu. Cuma ya kesan Crimson yang salah satu leluhur vampir yang bisa ngebunuh Mary itu kayak kurang gitu loh kesannya gitu kan. Terus gue nggak tahu nih, gue doang yang merasa kayak gini atau yang ya anime only dan bahkan ya lu semua juga ngerasain hal yang sama gitu. Dan iya gimana ya, kesan Claire sama Aurora itu ketemunya nggak banget, kurang banget gitu loh. Sumpah ini harusnya suasana tegang gitu ya. Ya dibikin kayak di ruang hampa gitu loh, biar kesan tegangnya berasa banget gitu kan. Lah ini dibikin di sekolah anjir, di UKS gitu loh. Kesannya kayak wah kayak kurang gitu loh, suasana tegangnya kayak nggak dapet. Dan ya masa suasana tegang begitu dimasukin scene slice of life kayak gitu, yang kayak aneh banget sih di mata gua. Dan ya gue pikir gitu ya pas nonton trailer season 2 gitu loh, yang ya kan gue udah notice dari awal tuh adegan si siapa Aurora yang ada di UKS. Nah itu gue pikir ada di opening tuh, karena kan ya di opening season 1 itu temanya sekolah tuh. Yang ya gue pikir ya Aurora itu masuk ke bagian opening dan jadi bagian dari salah satu Seven Sets itu di sekolah yang sama. Tapi ya nyatanya itu malah jadi momen ketemunya Claire dan Aurora. Kayak anjir kok adegan tegang dibikin jadi kayak adegan slice of life begini gitu loh.
Tapi dari perubahan cerita yang ada 2 nih yang gue suka, yaitu kemunculan Aurora yang emang di novel sama manga sama-sama muncul, tapi ya nggak kayak di anime gitu kan, yang munculnya itu kayak wah beda banget lah. Bahkan Aurora sampai bilang, aduh sesek banget gitu kan, terus buka kancingnya. Ya emang itu fan service, tapi ya fan service-nya gitu toh udah lah. Nggak sampai maksa banget lah fan service-nya, udah kayak pengen nunjukin badannya Aurora lebih bagus dari badannya Claire, udah sebatas itu doang gitu loh. Dan apalagi lihat reaksi Beta dan Mary yang bengong begitu gitu loh. Dan terakhir ya soal Aurora yang pengen I am atomic tuh, atau lebih tepatnya I am orange atomic, dan ya itu juga lucu, asli lucu menurut gua loh. Dan ya itu 2 doang sih yang ya sisanya perubahan ceritanya cukup aneh dan bikin bingung lah. Yang ya nanti mungkin bakal gue bikin pembahasan sendiri, apakah Aurora sebenarnya bisa pakai I am atomic. Ya sebenarnya sih ya yang udah ngikutin live gue pasti tau lah jawabannya gitu, karena gue udah pernah sedikit menjelaskan apa itu I am atomic. Tapi ya gue yakin banyak juga yang gak ngikutin live gue, jadi nanti bakal gue jelasin soal I am atomic itu sebenarnya jurus kayak apa sih gitu loh. Apakah Aurora bisa ngikutin? Dan ya itu 2 doang sih yang gue suka gitu loh, soal kemunculan Aurora dan I am atomicnya Aurora doang yang gue suka dari perubahan cerita yang ada di anime Kage no Jitsurokusa season 2, yang ya sisanya cukup aneh dan bikin bingung gitu loh. Kayak Beta yang udah tahu di tubuh Claire itu ada Aurora, karena kan harusnya Shadow Garden taunya setelah volume 5 tuh, dan ya kesannya jadi aneh aja. Cuma ya kalau menurut gue secara pribadi ya soal itu nggak terlalu berdampak besar lah ke cerita utama. Jadi ya pas live kemarin gitu kan ada yang nanya nih soal kok Beta bisa tahu gitu loh di tubuh Claire itu ada Aurora, dan kedepannya bakal kayak gimana itu ceritanya. Ya nggak bakal gimana-gimana, bakal sama aja. Palingan yang berubah ya Shadow Garden bakal lebih protektif ke Claire ya kan, dengan penjagaan yang ekstra ketat. Sedangkan Zeta ya makin jadi gitu loh buat bangkitin Aurora di tubuh Claire, yang nanti ya bakal dijadiin eksperimen membuat cheat menjadi abadi. Udah gitu doang, nggak bakal sampai bikin ceritanya melenceng jauh banget, kagak bakal. Cuma ya informasinya dibikin lebih cepat aja lah dari seharusnya. Yaitu kalau kita ngomongin soal Beta atau Shadow Garden yang udah tahu kalau di tubuh Claire itu ada Aurora. Sedangkan yang lainnya kayak masalah teknologi dan lain-lain ya itu nanti bakal ada penjelasan tersendiri sih. Gua butuh butuh meneliti anjir. Kayak bahasanya bagus banget meneliti ya. Butuh mencari tahu lebih lanjut lagi. Ya itu aja sih pendapat gue soal Kage no Jitsurokusa season 2 ini gitu kan. Menurut lo gimana nih soal anime Kage no Jitsurokusa season 2 atau The Eminence in Shadow season 2? Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video kali ini lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka lo juga boleh dislike. Gue gak maksa lo kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.